Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Baiklah teman-teman sekalian, sekarang kita akan membahas pembagian kalimat di dalam bahasa Arab. Baiklah, di dalam bahasa Arab satu kata misalnya saya terbagi menjadi 3. Jadi dalam bahasa Arab kata adalah al-kalimah. Oke. Al-kalimah. Jadi al-kalimah ini, kata ini terbagi jadi 3. Oke, kita buat di sini yaitu ismun. Kemudian ada fi'lun. Kemudian ada harfun. Baiklah, kita jabarkan. Ismun itu apa? Fi'lun itu apa? Harfun itu apa? Ismun, kalau secara bahasa berarti nama. Artinya setiap apa-apa saja yang memiliki nama maka dia masuk kategori ismun. Oke. Kita luas lagi definisinya. Ismun adalah lafaz yang mencakup benda, kemudian mencakup pekerjaan, mencakup orang, mencakup ke zat-zat yang tidak nampak, dan seluruh nama-nama yang ada di muka bumi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa 'allama Adamal asma'a, dan Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam berupa nama-nama. Oke, itulah dari ismun. Kemudian kita dapati fi'lun. Fi'lun itu apa? Fi'lun adalah kata kerja. Berarti selain kategori kata benda, kita memiliki kategori kata kerja. Apa itu kata kerja? Kata kerja adalah lafaz yang memiliki makna sebuah peristiwa atau perbuatan yang menunjukkan waktu. Oke. Jadi sekarang saya duduk, berarti duduk di sana adalah kata kerja. Nah, kemudian misalnya lagi kemarin saya duduk. Nah, kemarin saya duduk, duduknya itu adalah kata kerja. Di sana menunjukkan adanya sebuah peristiwa. Baiklah, yang ketiga adalah harfun. Apa itu harfun? Secara singkatnya, definisi harfun adalah lafaz yang tidak mempunyai makna tetap. Artinya lafaz tersebut tidak akan mempunyai makna kecuali dengan kalimat setelahnya, dengan kata setelahnya. Contoh, di dalam bahasa Indonesia ada kata dengan. Nah, dengan ini tidak ada makna apa-apa kecuali disambung dengan kata setelahnya. Seperti saya berbicara, saya duduk dengan membawa secangkir kopi. Apabila saya buang kata setelah dengan, maka arti dari kata dengan tidak ada. Saya duduk dengan titik. Maka harus ada kalimat pelengkap setelahnya. Disitulah kita dapat mendefinisikan kategori harfun. Jadi harfun ini adalah kata yang tidak mempunyai arti tetap. Baiklah, sekarang kita bagi apa saja ismun, apa saja fi'lun, apa saja harfun. Jadi di dalam bahasa Arab, ismun ada yang pertama ismul jalalah.
Jadi ulama nahwu pun ada yang mengkhususkan untuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ismul Jalalah mempunyai bab khusus. Mungkin kita tidak asing lagi dengan nama-nama Allah. Ada 99 nama di Asmaul Husna. Itu semuanya masuk ke kategori ismun. Kemudian ada ismun domir. Apa saja ismun domir? Ismun domir itu meliputi kata ganti. Saya, kamu, dia, kita. Sebagaimana bahasa Inggris I, you, they, we, she, he, it, bahasa Arab juga mempunyai lebih banyak lagi dari kata ganti bahasa Inggris. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Semua itu masuk ke kategori ismun. Yang ketiga ada ismul isyarah. Ismul isyarah kata tunjuk atau kata isyarat, kata tunjuk. Seperti ini, itu, di sana, di sini, dan masih banyak lagi. Karena kita masih di bab pembahasan yang belum mendalam, saya hanya akan sedikit mengenalkan. Jadi ismul isyarah dibagi menjadi kata tunjuk. Hadza, hadhihi, hadzani, dzalika, tilka, hunaka, huna, dan yang lain-lain. Yang keempat ada ism al-mausul, al-ismul mausul. Baiklah, al-ismul mausul adalah kata penghubung. Jadi kata penghubung juga seperti yang. Dalam bahasa Arab, yang itu adalah alladzi. Alladzi merupakan ismul mausul, yaitu menggabungkan antara kata sebelumnya dengan kata setelahnya. Seperti halnya saya berbicara, saya yang belajar di pondok pesantren. Artinya kalimat saya dan belajar di pondok pesantren mempunyai hubungan karena di sela atau ditengahi oleh kata penghubung. Oke. Kemudian setelah ismul mausul, kita punya ismu syartin. Musyarti. Oke, ismu syart. Mungkin tidak kelihatan. Ismu syart itu adalah semacam kata syarat, ya. Jadi seperti halnya saya berbicara, jika saya belajar maka saya sukses. Jika itu adalah kategori kata syarat. Artinya ketika kita mengucapkan kata jika, pasti akan ada jawaban setelahnya. Jika ... maka. Nah, maka itu adalah jawab dari syarat di awal, yaitu idza. Nah, di sini dikategorikan di ismun. Baiklah, mungkin masih banyak lagi. Kita langsungkan ke fi'lun. Fi'lun terbagi ke 3 komponen, yaitu yang pertama fi'lul madhi. Yang kedua ada fi'lul mudhari'.
maaf, al-fi'lul madhi, fi'lul mudhari', kemudian ada fi'lul amri. Oke. Fi'lul amri. Al-fi'lul madhi adalah kata kerja lampau, bentuk lampau. Seperti apa? Saya sudah memasak, saya telah memasak, saya tadi memasak, saya kemarin memasak. Jadi pekerjaan atau perbuatan yang sudah kita lakukan, baik itu barusan maupun sudah lama, maka ia termasuk di kategori fi'lul madhi. Yang kedua ada fi'lul mudhari'. Apa itu? Itu pekerjaan yang dilakukan di waktu sekarang, sedang, atau yang akan datang. Semisal saya berbicara, saya sedang mengajar. Sedang mengajar dikategorikan fi'lul mudhari'. Nah, saya akan mengajar, maka dikategorikan kata kerja mengajar tersebut di dalam fi'lul mudhari'. Baiklah. Yang terakhir adalah fi'lul amri, yaitu kata kerja perintah. Misal, saya memerintahkan seseorang, sholatlah. Jadi sholatlah, kata kerja itu masuk di kategori fi'lul amri. Nah, ketiga-tiganya masuk di bagian fi'lun di pembagian kalimat. Yang ketiga, yang terakhir. Jadi fi'lun ini hanya 3 ya. Yang terakhir, harfun kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah harfun jar. Yang kedua adalah harfu nasbi. Yang ketiga adalah harfu jazmin. Baiklah. Ketiga-tiganya ini mempunyai tugas yang berbeda, baik antara harfu jar maupun harfu nasbi dan harfu jazmin. Nah, apa saja itu harfu jarrin? Harfu jarrin itu saya sebutkan sedikit, seperti ala. Kalau di dalam bahasa Indonesia di atas artinya. Harfu nasbin itu seperti kai, yang berarti supaya, agar. Kemudian harfu jazmin. Harfu jazmin seperti lam. Oke. Lam itu artinya belum. Nah, dari ketiga pembagian kalimat ini bisa disimpulkan bahasa Arab itu hanya mencakup ketiga susunan ini saja, tidak ada yang keempat. Jadi teruslah bersemangat untuk para pemula, karena belajar bukanlah suatu hal yang mudah. Belajar perlu istiqomah, belajar perlu waktu yang panjang, dan belajar perlu semangat. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya berikan. Semoga Allah senantiasa menjaga niat kita dan menjaga keistiqomahan kita dalam menuntut ilmu. Wafaqanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.